Teman interaksi, kalau di podcast sebelumnya kita sudah membahas mengenai sex edukasi for parents dan juga Pak Sutri yang ternyata tanggapannya cukup ramai ya. Banyak di antara parents juga yang merasa tercerahkan ya dengan edukasi seputar seks yang harus disampaikan kepada anak-anak mereka. Bagaimana caranya mengedukasi dengan tepat agar mencegah anak-anak dari kejahatan ataupun kekerasan seksual. Nah, kalau di episode kemarin kita sudah spill sedikit nih ya mengenai keintiman ya, hubungan suami istri. Sekarang kita mau kembali membahas itu. Kalau di part pertamanya belum nonton, teman interaksi harus nonton dulu di part pertamanya agar nyambung nih ke part kedua. Kita spesifik membahas soal seks edukasi Pak Sutri atau pasangan suami istri, dan masih bersama saya di studio kali ini dengan narasumber yang sama yang semakin panas dalam menyampaikan informasinya mengenai seks edukasi ini kepada teman interaksi. Siapa lagi? Ada Mbak Febriski Yahya, seorang psikolog dan juga seks edukator. Hai, halo Naila. Kembali lagi ya di podcast interaksi. Kenapa kembali? Karena podcast sebelumnya ramai. Jadi narasumber saya yang kembali ke sini itu pastinya ada part-part berikutnya. Kayaknya mereka masih banyak penasaran nih Bi soal seks edukasi ya. Nah sekarang kita mau membedah lebih mendalam nih mengenai apa saja sih mitos-mitos dari pasangan suami istri. Kita mulai dulu dari situ sebelum nanti akhirnya akan ada banyak pembahasan lagi termasuk juga komunikasi soal seks ini. Ya, silakan. Oke. Sebelum ke mitos aku mau ngasih tahu dulu sih, maksudnya selama ini kan jadi narasumber ya untuk seks edukasi untuk anak dan Pak Sutri. Itu unik banget bedanya. Kalau ke anak dan remaja, mereka tuh lagi tinggi-tingginya tuh, penasaran banget gitu kan. Mungkin ada yang mulai pacaran gitu kan, atau belum menikah. Itu mereka ngerasa, kayaknya seks tuh menyenangkan banget ya. Makanya saya sebagai edukator tuh kalau masuk ke anak dan remaja itu sibuk untuk mengedukasi agar tahan. Boleh penasaran tapi tahan dulu, eksplorasi boleh tapi jangan dilakukan dulu hubungan seksnya. Oke. Tapi begitu udah suami istri, itu aku malah mendorong, ayo lakukan. Karena ternyata waktu kita pacaran kan pasti ngerasa, aduh kayaknya seks itu menarik ya gitu, kayaknya menyenangkan ya. Begitu udah nikah ternyata 180 derajat kebalikannya. Malah ada yang jadi turun libidonya, malah jadi aduh tidak menyenangkan atau bahkan terpaksa. Nah makanya aku sebagai edukator tuh justru kepada Pak Sutri itu malah gimana caranya mendorong mereka agar berhubungan, ayolah berhubungan, raih kepuasan bersama gitu. Jadi ini disclaimer dulu bahwa ini podcast dewasa ya. Untuk remaja tahu nggak apa-apa, tapi eksplorasinya nanti ya ketika sudah suami istri. Nah, apalagi nih Bi soal mitos-mitosnya. Nih aku denger nih katanya pria lebih bergairah daripada wanita. Itu gimana ya? Bener gak? Iya katanya kayak misalnya kucing dikasih ikan asin mana nolak gitu kan. Kesannya tuh pria tuh cuma punya otak atas sama otak bawah gitu ya. Jadi kayak misalnya di drive sama nafsu, padahal sebenarnya enggak. Jadi yang ngedrive nafsu seksual itu namanya libido. Libido pria itu sama aja kayak wanita, fluktuatif, bisa nggak selalu mau terus, kadang-kadang mau, kadang-kadang enggak. Nah itu dipengaruhi oleh suasana hati, bisa jadi psikologis atau kondisi biologis. Nah ini banyak nih, apalagi Gen Z, milenial ya, yang terutama udah mulai berumur gitu ya. Coba cek asam urat, gula darah, tekanan darah itu sehat apa enggak. Kalau udah mulai lesu-lesu nih gitu, nah udah bisa jadi udah mulai turun libidonya gitu. Taunya gimana caranya? Taunya coba dicek setiap pagi antara jam 7 sampai jam 9 pagi, dicek masih berdiri atau ereksi apa enggak secara rutin setiap hari. Kalau enggak setiap hari itu udah termasuk salah satu gejala adanya gangguan dalam fungsi biologis yang mempengaruhi disfungsi seksual tadi. Oke, jadi tapi sebenarnya itu mitos ya. Kalau laki-laki lebih bergairah daripada perempuan. Enggak selalu. Terus apalagi mitos yang perlu ditepiskan di sini, Bi? Nah, aku sering banget nih lagi scrolling Instagram enak-enak, tahu-tahu keluar krim pembesar penis. Nah, ya kan. Kayak dulu kita sering taunya sama erot gitu ya. Kok cowok kayaknya itu banget sih, pengen banget membesarkan penisnya, padahal sebetulnya ukuran itu tidak terlalu berpengaruh sama kepuasan seksual gitu. Yang paling berpengaruh itu durasi, ya kan, keintiman, foreplay, sama cara mainnya. Kalau ukuran kecuali micropenis ya. Kalau micropenis kan emang kecil banget gitu ya, emang susah untuk menyentuh G-spot. Kecuali micropenis, semua penis orang Indonesia normal pada umumnya itu bisa banget mencapai kepuasan asal tahu tekniknya gitu. Oke, nah ngomongin soal teknik nih, katanya semua bisa mencapai kepuasan. Tekniknya tuh gimana sih? Teknik itu udah banyak. Salah satunya harus tahu G-spot dulu. Nah, G-spot wanita tuh udah banyak, ada
ada erotic zone namanya, zona erotis harus tahu. Dan setiap wanita beda-beda. Ada di belakang tengkuk, di belai bisa merinding gitu kan ya, di belakang bahkan di belakangnya lutut. Nah jauh banget yang kita kira tadi bukan zona erotis ya. Lalu ada klitoris yang paling penting, organ vital yang diciptakan Allah ya untuk kepuasan seksual wanita. Justru 80% orgasme itu asalnya dari stimulasi klitoris, bukan dari penetrasi. Yang ketiga ada G-spot. G-spot itu letaknya di belakangnya uretra, di dalam banget ya. Jadi kalau misalnya penetrasi itu diarahkan ke bagian agak atas tuh. Susah nih, kita nggak ada alat ragasi, tapi ya bisa dibayangkan lah ya, atau bisa cari sendiri. Nah soal posisi juga, posisi. Contoh ya, women on top aja itu ternyata bukan sekedar cewek di atas cowok di bawah, enggak, tapi ada 23 posisi women on top sebetulnya bisa dieksplorasi. Ada cowboy apa segala macam, banyak banget. Nah, itu untuk tahu dari mana? Coba baca buku Kama Sutra. Itu lebih spesifik ya. Coba jangan cari dari pornografi, karena mereka itu melebih-lebihkan gitu kan ya, kayak kita nonton sinetron deh, itu kan tidak mencerminkan pada umumnya kan. Pornografi itu kalau semakin kita nonton, semakin kita terpolusi sama pornografi, akhirnya malah bisa jadi nggak menikmati sama pasangan sendiri. Gitu. Jadi eksplorasikan tubuhmu dan tubuh pasanganmu juga. Pasti, harus juga komunikasi di antara keduanya. Nah, kalau tadi Abby bilang soal pentingnya eksplorasi, berarti foreplay itu pentingnya seperti apa sih? Sangat penting untuk bisa mencapai orgasme atau bagaimana? Jadi untuk berhubungan itu kita perlu 3 tahap. Kayak kita makan aja perlu ada appetizer, main course sama ini kan setelahnya gitu ya, dessert gitu. Nah untuk berhubungan jangan melihat dari film Hollywood kan kadang-kadang suka langsung begitu ketemu cuman langsung buka baju gitu kan. Enggak, itu enggak seperti itu. Jadi ada tahapan-tahapan, itu 3 tahap ya. Yang pertama foreplay, ini penting banget, nggak boleh di skip, karena agar kedua belah pihak, cewek cowok, suami istri itu sama-sama siap untuk berperang. Tanda siapnya gimana? Kalau suami sudah ereksi maksimal yang kemarin kita bahas grade 4 itu, kalau pada istri sudah lubrikasi sempurna. Foreplay untuk itu nggak boleh di skip ya. Ingat Bapak Ibu, nggak boleh skip foreplay ya. Habis itu yang kedua, main course-nya adalah tadi penetrasi. Nah habis penetrasi bapak-bapak biasanya kadang-kadang langsung tidur, ditinggalin gitu aja, karena memang sih kadang bikin ngantuk ya kalau habis orgasme. Tapi kan istrinya ibaratnya kayak habis pengen dipeluk, betul, pengen dikelonin, bener gitu banget. Ibaratnya kayak lubang digali nggak ditutup lagi gitu kan. Nah, jadi harus ada after play, yaitu pelukan, ucapan terima kasih, kata-kata mesra gitulah, itu penting banget. Jadi walaupun ngantuk-ngantuk jangan langsung tidur, karena bikin istri merasa ditinggalkan dan merasa dipakai doang. Jadi, ya ini manusia bukan barang. Betul banget. Oke, kita balik lagi soal ejakulasi dini nih, Bi. Kalau kemarin kan udah bahas soal disfungsi ereksi nih. Nah, bagaimana dengan ejakulasi dini? Bagaimana sih cara mengatasinya nih untuk laki-laki dan komunikasinya dengan pasangannya gitu. Oke, jadi ada banyak laki-laki yang kadang ini nggak semua ya, tapi ada laki-laki yang mementingkan kepuasannya semata. Jadi kayak nganggap istri tuh buat muasin dia doang gitu kan. Jadi begitu keluar udah, makanya banyak istri yang kok nggak pernah orgasme sih, kok nggak puas-puas? Karena keluar duluan.